Bab 352 Pria Arogan dan Kakak Baik Hati. Selina memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat suaranya semakin rendah. Dia mengadakan pesta saat ini. Apakah dia benar-benar seorang Ellsworth? Ekspresi Luke tidak berubah, tapi dia juga sedikit bingung. Sama sekali tidak masuk akal bagi seorang pria untuk mengadakan pesta di villa tepi lautnya sehari setelah ayahnya dipastikan hilang. Melihat pesta yang menggembirakan itu, Luke berkata, "Seperti apa rasanya, ini adalah sebuah perayaan." "Aku pikir juga begitu." Selina langsung setuju dengannya. Mereka telah mencapai pengunjung pesta di pantai saat itu, dan dua penjaga keamanan memperhatikan mereka. Penjaga keamanan memblokir mereka dan berkata, "Ini adalah pesta pribadi. Tidak ada entry kecuali Anda memiliki undangan." Petik 2. Luke menjulurkan kepalanya dan melihat ke belakang penjaga keamanan, sebelum dia menunjukkan lencananya sambil tersenyum. "LAPD, kita perlu berbicara dengan Tuan Dylan Ellsworth tentang sebuah kasus." Para penjaga keamanan menjadi waspada. "Dia tidak tersedia. Kamu bisa pergi sekarang." Luke mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya akan membawa Dylan Ellsworth untuk penyalahgunaan narkoba di tempat umum dan berbicara dengannya di Departemen Kepolisian." "Bagaimana tentang itu?" Salah satu penjaga keamanan mengerutkan kening dan bertanya dengan muram, "Apakah Anda tahu di mana Anda berada?" Luke tersenyum cerah. "Tentu saja. Saya berada di yurisdiksi saya. Saya biasanya tidak memperhatikan obat-obatan terlarang, tetapi dengan sikap Anda, memasukkan hidung saya ke dalamnya sesekali tidak terlalu buruk." "Bagus, saya juga kenal Bill, wakil direktur DEA." Wajah penjaga keamanan menjadi gelap. Akhirnya, dia berkata, "Baik, tolong tunggu sebentar sementara saya memberi tahu dia." Jika Pak Dylan benar-benar dibawa ke kantor polisi, petugas keamanan tidak tahu apa yang akan terjadi pada perwira muda ini, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan berakhir baik baginya. Senyum palsu masih terpasang, Luke berkata, "Terima kasih banyak." Mereka menyaksikan penjaga keamanan mengucapkan beberapa patah kata kepada Dylan, yang hanya melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Penjaga keamanan kembali dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Dylan telah mengundang Anda masuk, Anda sebaiknya tidak mencoba apapun." Dia telah menyadari bahwa Luke tidak berbahaya seperti yang terlihat. Sambil tersenyum, Luke mengenakan lencananya, dan Selina melakukan hal yang sama. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk mengadakan pertunjukan. Ketika mereka sampai di Dylan, Luke menyapanya dengan sopan. "Halo, Tuan Dylan Ellsworth." Dia terdengar sopan, tetapi dia tidak mengulurkan tangan atau membungkuk, dan jelas hanya melalui formalitas. Dylan tidak terlalu peduli. Dia tidak memandang Luke dan terus menggoda gadis-gadis muda di sebelahnya. Mengabaikan itu, Luke melanjutkan, "Anda memiliki Ferrari F355 merah, bukan?" Dylan memiringkan kepalanya, seolah mencoba mengingat, tetapi kemudian tersenyum tidak peduli. "Aku tidak tahu, mungkin. Aku punya terlalu banyak mobil." Luke hampir geli dengan pertunjukan kekayaan yang megah ini. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Mobil khusus ini muncul di jalan 2 kilometer jauhnya dari villa ini." Seorang gadis muda berpiyama, mirip dengan gadis-gadis di sebelah Anda, tertabrak mobil dan tewas ketika menabrak pohon di pinggir jalan. "Apakah kamu mengetahui kejadian ini?" Kedua gadis itu tampak kaget dan ragu ketika mendengar ini. Dylan tidak terlihat terganggu sama sekali. Dia bertanya, "Hei, Toby, apakah kamu ingat di mana mobil balapku itu?" Penjaga keamanan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Pak, F355 yang disebutkan petugas ini dicuri seminggu yang lalu. Kami membuat laporan polisi saat itu." Petik 2. Lukas mengangkat alis. "Apakah begitu? Seseorang mencuri mobilmu dan membawanya kembali ke vilamu 2 hari kemudian untuk memukul gadis itu?" Dylan tertawa geli. "Kau seorang polisi. Untuk apa kau dibayar jika aku harus memberitahumu semuanya? Untuk makan kotoran. Haha." Ia lalu menatap satpam itu. "Di mana pendatang baru hari ini?" "Mereka belum datang." Penjaga keamanan berkata, "Mereka ada di sana." Tidak gentar, Luke melirik sekilas ke arah yang mereka lihat, dan tercengang. Selina tercengang. "Apa-apaan?" Penjaga keamanan lain memimpin sekelompok gadis, mereka semua cantik dan berpakaian indah. Salah satu gadis berseru kegirangan. "Hah? Mengapa kamu di sini?" Lukas menyipitkan matanya. "Saya di sini untuk bekerja." "Dan kau?" Gadis itu berkata sambil tersenyum, "Seorang senior memberitahuku tentang pesta di sini dan membawaku bersamanya." Luke menghela nafas dan menariknya pergi, sebelum dia bertanya dengan suara rendah, "Jimena, apakah kamu benar-benar tidak tahu tempat macam apa ini?" Jimena bingung pada awalnya, tapi kemudian sepertinya menyadari sesuatu.
Kau cemburu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka memanfaatkanku. Parimera adalah senior dari sekolah saya, dan kami memiliki hubungan yang cukup baik. Dia bilang aku bisa bertemu banyak ahli keuangan di sini. Luke diyakinkan oleh kegembiraan Jimena yang tulus, dia tidak terlihat bingung sama sekali. Dia sekarang menjadi pegawai paruh waktu di Nakatomi Corporation. Demi Luke, Takagi telah mengatur posisi untuknya dengan gaji yang jauh lebih baik daripada karyawan biasa. Luke sering memberinya hadiah pragmatis kecil, seperti telepon, parfum, makeup, dompet, dan sebagainya. Hadiah-hadiah ini adalah produk kelas menengah yang cocok untuk pekerjaannya, jadi Jimena bisa menghemat sedikit pengeluaran yang diperlukan. Mereka telah bertemu beberapa kali dalam sebulan, dan dia bukan agen dinas rahasia, mustahil baginya untuk menyembunyikan perubahan apapun dari Luke. Hidung tajamnya akan dengan mudah mendeteksi kelainan apapun pada dirinya. Jadi, senior Parimera itu telah menipunya untuk datang ke sini. Ini adalah betapa berbahayanya seseorang. Jimena tidak kekurangan uang, siapapun yang memiliki otak akan dapat mengetahuinya dari pakaiannya dan pengeluarannya sehari-hari. Lalu mengapa Parimera membawanya ke sini? Luke tidak percaya pada senior yang murni dan baik hati. Ini lebih merupakan orang yang ingin menyeret seseorang yang menjalani kehidupan yang lebih baik daripada dia ke dalam jurang bersamanya sehingga mereka bisa hancur dan kotor bersama. Selalu ada orang yang merasa bahagia ketika melihat orang lain melakukan hal buruk dalam hidup. Daftar hitam jalang itu. Dia mencoba menjebakmu, kata Luke. Jimena memberikan kejutan, tetapi sudah memiliki firasat samar tentang apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, begitu dia tiba di pantai, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bab 353 Penangkapan Publik dan Pertunjukan yang Disengaja. Jimena akan segera pergi jika dia tidak ikut dengan teman-temannya. Dylan bangkit dan berjalan ke arah mereka. Hei, ini teman bermain yang aku panggil. Tersesat dan jangan ganggu kami, mengerti? Saat dia berbicara, dia meraih lengan Jimena. Jimena tanpa sadar bersembunyi di belakang Luke. Luke menamparkan tangan pria itu, dan tuan muda ini berteriak kesakitan. Apa yang sedang kamu lakukan? Luke menoleh ke Jimena dan berkedip padanya. Apakah kamu di sini untuk berpesta? Jimena tertegun sejenak sebelum dia menangkapnya, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, senior saya mengatakan kepada saya bahwa ini adalah pesta kelas atas bagi para elit bisnis untuk membahas tren keuangan terkini di Los Angeles. Saya di sini hanya untuk belajar. Luke kembali menatap Dylan. Teman bermain. Dylan tersenyum. Pemalu. Dia kemudian kembali ke tempat duduk aslinya dan menghirup setumpuk kecil kristal putih dengan uang kertas $100 yang digulung. Mengangkat kepalanya dengan ekspresi puas, dia tampak lebih gila. Kamu hanya pelacur kelas 3 yang ada di sini untuk menjual dirimu sendiri. Siapa yang Anda berpura-pura menjadi? Hanya karena Anda mengenal seorang perwira polisi kecil, Anda tidak akan mengakuinya sekarang. Semua orang yang dibawa oleh Sel Asteriste Parimera itu juga Sel Asteriste. Haha. Melihat Dylan yang tinggi dan gila, Luke tiba-tiba tertawa. Dia melangkah maju dan menjatuhkan dua penjaga keamanan di sebelah Dylan, sebelum dia menekan wajah Dylan ke kristal di atas meja. Anda sekarang dicurigai memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang, Pak Dylan. Kamu mempunyai hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Luke tanpa tergesa-gesa mengucapkan kalimat yang diperlukan untuk penangkapan. Dia kemudian memborgol Dylan dan menekan leher pria itu dengan tangan kirinya. Dylan, yang beberapa saat yang lalu sombong, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sekarang. Dia hampir tidak bisa bernapas di bawah tangan Luke. Semua orang yang melihat pemandangan itu terkejut. Seorang perwira muda benar-benar menangkap Dylan Ellsworth di rumahnya. Apakah ini semacam pertunjukan? Dengan muram, dua penjaga keamanan mencoba menarik Luke dari Dylan. Menekan leher Dylan dan memaksanya untuk membungkuk di depan Jimena, Luke mengangkat lencananya dengan tangan yang lain. Teman-teman, jangan bilang kamu tidak bersenjata. Para penjaga keamanan segera berhenti dan menarik kembali tangan mereka. Luke dan Selina telah mengenakan lencana mereka sejak mereka datang ke pantai. Siapapun yang tidak buta pasti pernah melihatnya. Luke berhak sebagai petugas polisi untuk membunuh penjaga keamanan jika mereka mencoba menghentikannya ketika mereka bersenjata karena dia dapat berargumen bahwa mereka bermaksud menyerangnya. Bagaimanapun, pantai adalah tempat umum, dan Luke memiliki kekuatan penegakan hukum di sini. Disaksikan oleh lusinan orang, Dylan yang megah diseret dari pantai dan dimasukkan ke kursi belakang mobil seperti anjing, dan Luke duduk di sebelahnya. Jimena mengikuti Luke keluar, dan duduk di kursi penumpang.
Kedua penjaga keamanan itu melakukan panggilan telepon dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, tetapi tak satu pun dari mereka berani menghentikan Luke. Luke jelas tidak mudah dihadapi. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan keluarga Ellsworth terhadap perwira muda itu, tetapi untuk saat ini, penjaga keamanan tidak berani mencoba apapun. Di dalam mobil, Selina memandang Dylan di kursi belakang dan menghela nafas tak berdaya. Piknik pantai saya dirusak oleh orang seperti ini. Jimena menunduk. Maafkan aku, Selina, itu salahku. Selina meliriknya. Cukup, kamu lebih baik menjadi lebih pintar di masa depan. Anda beruntung bertemu kami hari ini, jika tidak. Dia ingat gadis berpiyama yang terjatuh di pinggir jalan. Lagi pula Jimena juga dari Texas. Dia bukan orang jahat, dan dia dan Luke dekat. Tentu saja Selina tidak ingin melihat sesuatu terjadi padanya. Luke berkata dari kursi belakang, tidak apa-apa. Lagi pula, kami di sini untuk mengerjakan sebuah kasus. Petik 2. Jimena menyenandungkan jawaban dan terdiam. Dia ingin tahu tentang hubungan Selina dan Luke, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk membatalkannya. Dia bukan pacar Luke, dan bahkan memiliki niat yang lebih kecil untuk menikah dalam waktu dekat, jadi itu bukan urusannya. Setengah jam kemudian, ketika mereka melewati halte bus, Jimena meminta Selina untuk menghentikan mobil, dan mengatakan bahwa dia akan naik bus kembali sendiri. Luke tidak menghentikannya. Dia membiarkannya pergi, dan memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa dia akan meneleponnya. Mereka kemudian kembali ke departemen kepolisian, dan memindahkan Dylan ke ruang interogasi dan memborgolnya ke sebuah meja. Pikiran Dylan jauh lebih jernih sekarang setelah efek obat itu memudar. Dia bertanya dengan curiga, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Luke dan Selina saling tersenyum. Salah satu dari mereka mengeluarkan telepon, dan yang lain mulai membaca file kasus. Setelah 2 menit, Dylan tidak bisa mentolerir keheningan yang aneh itu. Hei, ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan sejak kamu menangkapku, kan? Luke mendongak dari telepon. Maaf, tapi tidak ada. Kamu hanya perlu diam di sini, dan jangan ganggu kami saat kami sedang melakukan penelitian, oke? Petik 2. Dylan berseru, F***. Apa yang kamu inginkan? Luke bangkit dan berkata kepada Selina, ayo pergi. Kita biarkan saja dia berteriak di sini. Dylan kehilangan kata-kata. Apakah Anda bermain-main dengan saya? Tapi Luke dan Selina tidak kembali setelah mereka pergi. Elsa telah tiba di ruang observasi sebelah. Saat Luke menutup pintu, dia bertanya, mengapa kamu menangkap Dylan? Luke terkekeh dan duduk di kursi. Dia mengambil obat-obatan terlarang tepat di depan wajah kami, yang merupakan pelanggaran yang jelas. Sebagai detektif yang jujur, saya tidak bisa mengabaikannya. Elsa tertegun sejenak. Dia juga duduk dan mengetuk meja dengan lembut. Sesaat kemudian, dia menatap Luke dan bertanya, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Lukas mengangkat bahu. Saya yakin ini cukup jelas dan profil tinggi, kan? Elsa menatap Dylan lagi. Tidak hanya dia tidak waras, ada juga banyak kristal putih di wajahnya. Siapapun dari Departemen Forensik akan dapat memberikan laporan dalam beberapa jam untuk mengkonfirmasi penyalahgunaan obatnya. Itu bukan kejahatan yang serius, tetapi karena Luke telah menangkap basah Dylan dengan bukti di seluruh wajah Dylan, adalah mungkin untuk menghukumnya beberapa bulan penjara. Mengingat betapa manjanya pria itu, dia mungkin akan pingsan setelah beberapa hari di penjara, apalagi beberapa bulan. Bab 354 Rekan tim yang tidak berguna, dan pengacara. Melihat Luke dan Selina saat mereka duduk lagi dengan santai, Elsa menyadari apa yang sedang Luke lakukan. Semua ini hanya akting. Seseorang ingin polisi menggunakan kasus gadis berpiyama untuk mengejar keluarga Ellsworth, dan Luke segera menangkap Dylan, cucu keluarga. Namun, Luke tidak menginterogasi pria itu setelah dia menangkapnya. Jelas, dia sedang menunggu seseorang dari keluarga Ellsworth untuk menyelamatkan si bodoh. Dia tidak pernah berencana mengirim Dylan ke penjara sejak awal. Adapun mengapa dia menangkap Dylan pada saat itu, Luke pasti tidak akan mengakui bahwa itu karena sikap buruk pria itu. Tidak, Luke bukan orang yang picik. Melihat teleponnya, Luke berkata dengan santai, Bos, kita tunggu saja di sini. Anda dapat kembali ke bisnis Anda. Petik 2. Setelah ragu sejenak, Elsa bangkit dan berkata, ingatlah untuk tidak melewati batas. Anda sudah cukup melakukannya. Petik 2. Luke berkata, mengerti. Setelah Elsa kembali ke kantornya, dia merenung sejenak, lalu memanggil Elizabeth. Bukankah departemen menerima undangan untuk beberapa kegiatan sekolah baru-baru ini? Elizabeth mengangguk. Ya, kami menerima banyak. Elsa berkata,
Apakah ada kegiatan yang berlangsung selama 5 sampai 10 hari dalam 1 jam perjalanan ke luar kota? Daftar mereka untuk saya. Petik 2. Elizabeth mengangguk dan memeriksa berkas-berkas itu. Mata Elsa berkilat saat dia akhirnya mengambil keputusan. Saya harus menjauhkan orang ini dari air berlumpur. Keluarga Ellsworth bukanlah orang yang paling masuk akal. Dia tahu bahwa Luke selalu menahan diri selama operasinya, tetapi Dylan dan pamannya Wolf dari keluarga Ellsworth tidak pernah rendah hati. Di sisi lain, Dylan mulai merasa menyesal setelah ditinggal sendiri di ruang interogasi selama setengah jam, dia hampir merindukan kedua petugas itu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa di sini, dan ruangan yang membosankan dan lusuh itu benar-benar kosong. Tangannya masih diborgol ke meja, dan dia bahkan tidak bisa beralih ke posisi yang lebih nyaman. Untungnya, keluarga Ellsworth sekuat yang dikatakan, dan Luke segera menerima telepon Sonia. Luke, serigala Ellsworth ada di sini. Hati-hati, pengacaranya cukup tangguh. Luke memberi isyarat pada Selina dan bertanya, "Oh, pengacara mana itu?" Sonia berkata, "Ellen Shaw. Dia bukan pengacara hebat, tapi dia selalu mencapai tujuannya dengan cara apapun. Dia cukup rumit." Luke menyenandungkan jawaban dan berkata, "Mengerti." Setelah ragu sejenak, Sonia menambahkan, "Dia pengacara dari Young Fried Brody." Luke bertanya, "Apakah itu masalah?" Sonia berkata, "Firma hukum itu selalu bekerja untuk keluarga Ellsworth. Lukas mendapatkannya. Terima kasih, Sonia. Karena firma hukum itu selalu bekerja untuk keluarga Ellsworth, itu tidak bisa terlalu bersih." Jadi, Luke harus sangat berhati-hati dan tidak membiarkan pengacara mengambil kelemahan apapun. Di luar ruang observasi, Luke dan Selina melihat 4 pria di ujung lorong. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang sedikit mirip dengan Tony Stark. Mereka tidak memiliki fitur yang mirip, tetapi mereka berdua memiliki aura playboy yang jelas. Juga, orang ini jelas tidak berbakat seperti Tony, atau dia akan sama terkenalnya di seluruh negeri. Jadi, orang ini bukanlah penyelamat rahasia dunia, tetapi seorang playboy sejati, Wolf Ellsworth. Setengah langkah di belakangnya adalah seorang pengacara muda yang sedikit gemuk yang berusia tidak lebih dari 30 tahun. Dia diikuti oleh 2 pengawal. Luke hanya memberi mereka pandangan sekilas, sebelum dia membuka pintu ruang interogasi. Dylan yang sudah sangat bosan hingga hampir membenturkan kepalanya ke dinding, akhirnya mengangkat kepalanya. "Apa yang kamu inginkan? Saya akan mengajukan keluhan." Luke bahkan tidak repot-repot menatapnya. Orang ini hanya penyangga panggung, dan tidak lagi berguna. Dia mungkin keturunan keluarga yang kuat, tetapi dia tidak memiliki kualitas yang diperlukan untuk membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Dylan masih mengomel, ketika pintu ruang interogasi terbuka dan tim Wolf masuk. "Interogasi sudah selesai, detektif," kata pengacara muda Ellen sambil menatap Luke dan Selina. Luke mengangkat bahu dan melambai pada Dylan. Pikiran Dylan sepertinya sudah jernih. "Keluarkan aku dari sini. Kedua orang ini meninggalkanku sendirian di lubang kecil ini begitu kami tiba di sini." Ellen kehilangan kata-kata. Setelah keheningan singkat, dia mencoba taktik yang berbeda. "Seperti yang saya pahami, Anda menerobos masuk ke rumah Dylan tanpa surat perintah." Luke menghentikannya lagi dan menatap Dylan. Dylan menundukkan kepalanya karena malu. "Kami mengadakan pesta di pantai." Ellen bingung, tetapi Wolf sepertinya menyadari sesuatu, dan dengan canggung berbisik ke telinga pengacara itu. Ekspresi Ellen bertentangan, dan dia tampak seperti ingin memukul seseorang. "Jika Anda Ellsworths cukup kaya untuk membangun villa tepi laut, mengapa Anda tidak membeli pantai juga?" Luke diam-diam merasa geli. Jelas bahwa pengacara telah dipanggil dengan tergesa-gesa dan belum memeriksa detail masalah ini, sehingga mengakibatkan kesalahan yang memalukan ini. Wolf Ellsworth berkata, "Maaf, detektif, pengacara saya agak terburu-buru. Dari apa yang saya lihat, Dylan berperilaku tidak pantas, dan tidak perlu menyalahkan dalam masalah ini. Mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya, bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga kami." Pada saat itu, pintu ruang interogasi terbuka lagi, dan Dustin masuk. Dia mengulurkan tangannya kepada para pengunjung sambil tersenyum. Ellsworth, saya minta maaf karena Anda harus datang sendiri." Luke memperhatikan mereka bertukar formalitas dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah formalitas selesai dan mereka bertukar beberapa kata lagi, Wolf berjabat tangan dengan Dustin lagi dan berkata, "Terima kasih atas kerja sama Anda, Kapten." Wajah Dustin sedikit berubah, tapi dia tetap tersenyum. "Baiklah, Tuan Dylan bebas pergi setelah dokumennya beres. Itu hanya rumor bahwa dia akan dipromosikan menjadi kapten, dan Wolf jelas menyiratkan sesuatu ketika dia berbicara dengan Dustin seperti itu."
Mungkin Wolf menyindir bahwa jika Dustin tidak bijaksana, posisi itu tidak akan pernah menjadi miliknya. Dylan sangat senang. Dia tertawa ketika Luke membuka borgolnya. Melihat, Anda masih harus membiarkan saya pergi, kan? Luke menggumamkan jawaban. Itulah sebabnya saya secara khusus menyalakan kamera tubuh saya ketika saya menangkap Anda pagi ini. Senang. Semua orang tercengang. Untuk sesaat, Dylan tidak mengerti. Terus. Lukas tertawa. Tidak banyak. Departemen forensik mengumpulkan bukti dari Anda ketika Anda pertama kali masuk, kan? Saya mengirim salinannya ke pusat forensik di Las Vegas dan menandainya sebagai mendesak. Semua orang kehilangan kata-kata. Bab 355 Cuckolding. Wolf memberi isyarat kepada pengawalnya, dan mereka menutup mulut Dylan dan menyeretnya keluar. Setelah Dylan menghilang dari ruangan, Wolf mengarahkan pandangannya pada Luke. Kamu adalah... Lukas tersenyum. Saya hanya seorang detektif kecil, Anda tidak perlu repot dengan saya, Tuan Ellsworth. Wolf menyipitkan matanya dan mengangguk. Baiklah, mari kita saling mengenal jika ada kesempatan. Dia kemudian melangkah keluar. Setelah dia agak jauh, dia berkata kepada Ellen, hubungi detektif itu nanti dan lihat apa yang ingin dia lakukan dengan buktinya. Ellen mengangguk. Mustahil bagi seorang pengacara untuk mendapatkan banyak uang tanpa melakukan pekerjaan kotor. Di sisi lain, Luke menyaksikan Wolf menamparkan wajah Dylan sementara mereka menunggu dokumen diselesaikan, sebelum dia memeluk keponakannya dan meninggalkan departemen kepolisian. Menatap punggung paman dan keponakannya, Luke tiba-tiba bertanya pada Selina, tidakkah menurutmu mereka sangat mirip? Selina tanpa sadar mengangguk. Iya, temperamen mereka, penampilan mereka, cara mereka melakukan sesuatu, tunggu, maksudmu. Luke mengangkat tangannya untuk menghentikannya mengatakannya dengan keras. Dia kembali ke mejanya dan bersiul lagu dari kehidupan sebelumnya. Topi hijau yang unik, 1. Dustin langsung memanggil Luke saat Wolf dan Dylan meninggalkan departemen kepolisian. Luke dan Selina pergi ke kantornya, menutup pintu, dan berdiri di depannya dengan patuh. Ekspresi Dustin tidak bisa dipahami. Dia hanya berkata, ini sudah cukup, berhentilah melihat kasus ini. Apakah Anda tidak punya kasus lain untuk dikerjakan? Lukas mengangguk. Mengerti, bos. Merenung sejenak, Dustin berkata, hati-hati dengan Ellen Shaw itu. Dia memiliki beberapa trik kecil yang menjengkelkan. Petik 2. Lukas tampak bingung. Dustin tidak terlalu peduli dengan pengacara muda itu, dan berkata terus terang, dia sering menggunakan trik yang tidak sepenuhnya legal untuk mencapai tujuannya, seperti menjebak seseorang atau membuat tuduhan tak berdasar yang sensasional, tapi begitu kompromi tercapai, dia akan berhenti, dan bersihkan batu tulis itu, itulah sebabnya tidak ada yang mau mengambil tulang bersamanya. Petik 2. Luke mengerti dan mengangguk. Mengerti. Kemudian kami akan mengerjakan kasus lain terlebih dahulu. Petik 2. Dustin mengangguk dan kembali ke pekerjaannya sendiri. Luke dan Selina mampir ke Elsa sebelum mereka pergi dengan mobil mereka. Itu sudah siang. Luke dan Selina makan siang, lalu menuju pinggiran. Ini adalah kasus yang Elsa berikan kepada mereka sebelumnya. Sekarang setelah mereka selesai dengan lagu dan tarian mereka di hadapan keluarga Ellsworth, mereka dapat melanjutkan mengerjakan kasus-kasus biasa. Membalik-balik file kasus, Selina berkata, itu terjadi sehari sebelum kemarin. Seorang pengemudi melaporkan bahwa seseorang berusaha membajak truk bahan bakar yang dikendarainya. Lukas mengangguk. Selina menambahkan, namun, truk bahan bakar ini tidak terdaftar, dan kargonya juga jelas tidak bersih. Luke berkomentar, merampok truk bahan bakar. Apakah mereka gila? Berapa banyak bahan bakar yang bisa ditampungnya? Selina memeriksa arsip dan berkata, sopirnya tidak mengatakan, tetapi menurut laporan lapangan, truk bahan bakar khusus ini adalah orang besar dengan kapasitas 50 ton. Benar-benar jumlah uang yang besar. Lukas mendengus. Bahan bakar dan truk bahan bakar jauh lebih mudah dilacak daripada uang tunai. Juga, hanya ada sedikit lebih dari 10.000 galon di truk ini, dan dengan $2 per galon, bahan bakarnya hanya bernilai paling banyak $30.000. Selanjutnya, jika harga harus diturunkan karena bahan bakar curian, maka keuntungannya akan lebih sedikit. Saat mereka berbicara, mereka tiba di tujuan mereka, yang merupakan lereng yang tinggi. Mereka menghentikan mobil untuk melihat jalan panjang yang menurun serta truk bahan bakar yang terbalik dan terbakar di sisi jalan. Sepertinya itu perampokan dengan kekerasan, kata Selina. Luke mengangguk, dan keduanya berjalan menuruni lereng. Mereka menemukan bagian-bagian truk bahan bakar yang berserakan di jalan, dan ada bekas pembakaran yang jelas di sana-sini. Untungnya,
Ini adalah bukit terpencil yang pada dasarnya tidak memiliki apa-apa selain tanah dan batu. Jika ada pohon di sekitar, pembakaran mungkin menyebabkan kebakaran gunung. Luke dan Selina mengitari truk bahan bakar dan memeriksanya. Luke akhirnya berkata, truk bahan bakar meledak sepenuhnya, para perampok itu menyia-nyiakan usaha mereka. Selina menjawab dengan santai, siapa tahu, itu mungkin hanya untuk sensasi, mereka akan mendapatkan lebih banyak uang dari mencuri beberapa mobil mewah. Luke melihat sekeliling dan berkata, tempat ini sebenarnya memiliki pemandangan yang bagus. Bagaimana kalau kita menangkap sinar di puncak nanti, karena kita tidak bisa melakukannya di pantai kemarin. Selina hanya linglung sesaat, sebelum dia tersenyum. Dia punya tebakan sendiri, apakah Luke telah mengadakan pertunjukan kemarin atau melakukannya untuk Jimena. Tapi karena dia bersedia menebusnya hari ini, Selina memutuskan untuk memaafkannya. Dia berbalik untuk melihat punggungan gunung di belakangnya, yang memang memiliki sinar matahari yang bagus. Mereka tidak terlalu peduli dengan perampokan truk bahan bakar. Tidak ada yang meninggal, dan hanya sebuah truk yang terbakar, di Los Angeles, ini bukan masalah besar. Saat mereka berjalan kembali, Selina mulai mencari tempat berjemur yang bagus. Tiba-tiba, dua SUV hitam melaju di jalan. Luke tertegun sejenak, sebelum dia tersenyum. Yo, senang bertemu wajah yang familiar di hutan belantara ini. SUV hitam itu berhenti di sebelah mereka, dan seorang wanita tinggi dan cantik dengan rambut dikepang keluar dari sisi penumpang. Hei, Lucas, Selina. Luke dan Selina mengangguk dan tersenyum. Hai, Palmer, itu tidak lain adalah agen Dea. Dia memberi isyarat dan mereka bertiga berjalan ke tempat teduh di samping. Dia kemudian bertanya dengan suara rendah, apakah Anda di sini tentang perampokan truk bahan bakar? Lucas mengangguk. Ini adalah kasus perampokan besar dengan ledakan dan kebakaran, kami hanya harus memeriksanya. Setelah ragu-ragu sebentar, Palmer berkata, apakah Anda punya petunjuk? Luke menggelengkan kepalanya. Tidak, kami baru saja tiba. Kami bahkan belum memeriksa lapangan. Petik 2. Dia geli ketika melihat ekspresi Palmer. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Bagaimanapun, kita adalah teman. Palmer tersenyum canggung. Kasus ini terkait dengan petunjuk yang sedang kami kerjakan. Melihat keingintahuan Luke dan Selina, dia mengangguk tak berdaya. Baiklah, ini sebenarnya tentang Sang Pencipta. Kami menduga orang itu menyewa seseorang untuk menyelundupkan barang dari Meksiko. Jadi, Luke bertanya, jadi, Anda khawatir kami yang mengikuti jejak itu akan memperingatkan Sang Pencipta? Palmer tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tapi itu jelas ya. Dia bergumam di dalam hatinya, pada levelmu, jika kelompok itu bertemu dengan kalian berdua, semua petunjuk kami tentang Maker akan hilang sepenuhnya. 1. Dalam bahasa Cina, jika istri seseorang berselingkuh, dia dikatakan memakai topi hijau. Bab 356 Sepotong kue, dan rasa terima kasih pribadi. Setelah Luke menyelamatkan Palmer terakhir kali, dia telah membuat kesepakatan agar penembak jitu dipindahkan dari West Side. Dari penembak jitu inilah Palmer dan rekan-rekannya belajar lebih banyak tentang Sang Pencipta. Meskipun mereka masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari pembuatnya, mereka telah berhasil menemukan rute transportasi obat yang penting. Pada saat yang sama, Palmer mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan tempur Luke. Penembak jitu itu adalah veteran pasukan khusus, tapi dia bahkan tidak melihat Luke sebelum yang terakhir menjatuhkannya. Palmer tidak berpikir Luke akan membutuhkan waktu lama untuk memecahkan kasus ini. Luke terkekeh dan berkata, kasus ini tidak penting. Kita bisa menjatuhkannya jika kau mau, jadi, bagaimana kabar Martin? Palmer terdiam sejenak, dan tampak sedikit murung. Martin tidak dalam kondisi terbaik. Roger sudah membantunya menghubungi panti jompo yang tenang di pedesaan di mana dia akan mendapatkan terapi yang lebih lengkap. Lucas tercengang. Apakah kondisi Martin serius itu? Dia terlalu sibuk dalam beberapa hari terakhir dengan kasus-kasus yang diserahkan Roger dan Martin kepada mereka untuk diperhatikan. Tapi memikirkannya, dia mengerti. Semakin sedikit orang yang tahu tentang kondisi Martin, semakin baik, jika tersiar kabar, Martin mungkin tidak dapat kembali bekerja bahkan jika dia pulih. Palmer hanya memberitahu Luke karena yang terakhir bersikap baik kepada Martin dan dia mempercayainya. Lucas mengangguk. Kau mengenalnya lebih baik daripada aku. Anggap ini sebagai bantuan. Kami belum mulai mengerjakan kasus ini. Anda dapat memilikinya. Palmer menatapnya dan berkata, terima kasih. Lucas melambaikan tangannya. Baiklah, jangan biarkan kami menyita waktumu. Selina dan aku akan piknik di punggung bukit.
Jangan ragu untuk makan bersama kami jika Anda punya waktu. Palmer, hah. Sesaat kemudian, 4 agen DEA, termasuk Palmer, memulai penyelidikan mereka. Seorang agen pria berusia 30 tahun menoleh ke belakang untuk melihat punggung bukit dan berkata, muda, cantik, dan bebas melakukan apa yang mereka inginkan, saya cemburu. Palmer melirik mereka berdua dan dengan cepat membuang muka. Dia dipanggil Lucas. Agen pria itu adalah pasangan barunya dan tidak terlalu bereaksi terhadap kata-katanya. Pejalan kaki langit. Palmer tertawa kecil. Luke Coulson, dari Divisi Kejahatan Besar. Agen pria itu tertegun sejenak. Tunggu, nama itu, dia Luke itu. Palmer terus memeriksa lapangan sambil berkata, ya. Jika Anda pernah mendengar tentang kasus Nakatomi Plaza, itu dia. Berpikir sejenak, agen pria itu segera diam. Kasus Nakatomi Plaza adalah masalah besar. Lebih dari 640 juta obligasi, lebih dari 50 sandera, ledakan, dan perampok bersenjata lengkap yang berpura-pura menjadi teroris, semuanya memiliki elemen headliner. Untuk melindungi petugas yang terlibat dalam kasus ini, informasi pribadi Luke dan McClane tidak dipublikasikan, tetapi sebagai agen kepolisian lainnya, DEA tahu sedikit dari cerita dalam. Misalnya, mereka tahu bahwa salah satu detektif berasal dari Los Angeles dan telah berkontribusi secara signifikan dalam pertempuran. Desas-desus itu tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, tetapi petugas polisi di Los Angeles telah mendengar beberapa hal, seperti bagaimana ada seorang perwira di LAPD yang gila pandai berkelahi, orang menangkap beberapa sinar di punggung bukit. Dia tidak berani mengomentari Luke lagi, atau dia mungkin terlihat cemburu dan meninggalkan kesan buruk pada Palmer. Di punggung bukit, Selina menikmati minumannya dan memandangi para detektif yang sedang mencari petunjuk. Apakah benar-benar baik-baik saja kita menganggapnya begitu mudah? Sambil memegang sepotong kue opera di tangannya, Luke berkata, kurasa agen Palmer tidak akan senang jika kita lebih proaktif. Selina bertanya, hei, apakah kamu selalu sebebas ini di depan wanita cantik? Lucas tertawa. Yang ini memiliki Direktur Bill di belakangnya. Selina mengangguk dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Lucas mengangkat bahu. Ini bukan bantuan besar, dan Palmer tidak bisa menolak ketika aku memintanya melakukan sesuatu untukku nanti. Selina berpikir sejenak, dan menyadari bahwa itu memang masuk akal. DEA tidak sederhana. Itu lebih seperti unit tempur dibandingkan dengan departemen kepolisian biasa. Pada saat yang sama, mereka memiliki jaringan intelijen yang padat di Amerika dan sebagian Asia. Sangatlah berharga melakukan kebaikan ini untuk Palmer, yang memiliki pendukung kuat di DEA. Luke dan Selina menghabiskan sore dengan santai, dan Palmer melambai pada mereka sebelum dia pergi. Dia terlalu sibuk mendaki gunung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka secara langsung. Luke telah merencanakan untuk bersantai sampai pukul 5 sebelum mereka kembali ke rumah untuk makan malam, tetapi teleponnya berdering sedikit lebih dari pukul 4. Dia mengatakan sesuatu melalui telepon, dan kemudian berkata kepada Selina, ayo pergi ke rumah sakit. Selina bertanya, untuk apa? Dia mulai berkemas. Luke berkata, apakah Anda ingat wanita yang tertembak ketika bayi itu diambil? Dia menelepon saya dan mengatakan bahwa suaminya ingin berterima kasih kepada kami secara langsung. Selina merasa itu aneh. Mengapa berterima kasih kepada kami? Setelah baku tembak di taman, mereka bisa dengan mudah menuntut Luke karena menyebabkan dia ditembak, dan itu tidak akan mengejutkan. Lucas mengangkat bahu. Untuk menyelamatkannya, suaminya bersikeras untuk menemui kami. Mereka sampai di rumah sakit dan bertemu wanita itu di bangsal biasa. Luke memeluknya sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarmu, Mei? Apakah kakimu lebih baik? Wanita bernama Mei menyeringai, memamerkan gigi putihnya yang berkilau. Jauh lebih baik. Dokter mengatakan bahwa kaki saya akan baik-baik saja dengan istirahat dan pemulihan yang cukup. Lucas mengangguk. Senang mendengarnya. Apakah Anda memiliki masalah lain? Seperti biaya medis atau yang lainnya? Mei dengan cepat menggelengkan kepalanya. Semuanya baik. Saya punya asuransi. Luke berkata, beritahu saya jika Anda dalam masalah. Saya dapat mengumpulkan sejumlah dana untuk Anda. Petik 2. Mei mengangguk. Aku akan pergi kepadamu untuk meminta bantuan jika aku membutuhkannya. Bab 357 Wanita Cantik dan Baik Hati. Pada saat itu, seorang pria parubaya berjalan ke bangsal dengan seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 3 tahun. Anak laki-laki itu sedang bermain dan berpura-pura menembakkan pistol mainan. Mei mengangkat tangannya. Ben, sini. Dia kemudian menoleh dan berkata kepada Luke dan Selina, ini Benjamin, suamiku. Luke dan Selina tersenyum dan berjabat tangan dengan Benjamin.
Benyamin adalah pria yang baik, yang dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah formalitas. Luke berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya cukup mengagumi Mei. Dia tidak takut sama sekali saat berhadapan dengan 4 perampok. Benyamin tersenyum pahit. Terima kasih, tapi aku berharap akulah yang menemui mereka sebagai gantinya. Melihat ekspresinya, Luke tersenyum dan berkata, tidak, sebaiknya ini tidak terjadi lagi. Anda bukan polisi, dan bukan tugas Anda untuk menindak perampok. Saat mereka sedang mengobrol, anak laki-laki itu tiba-tiba bertanya kepada Luke, apakah kamu seorang polisi? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Iya, apakah kamu menyelamatkan Mei? Tanya anak itu lagi. Luke merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Mei menyelamatkan seorang bayi, dan aku hanya membantunya berurusan dengan orang-orang jahat. Anak laki-laki itu mengerutkan kening. Jadi, Mei juga menghajar orang-orang jahat itu. Dia jelas ragu. Luke merasa geli. Bagi saya, dia melakukannya. Anak laki-laki itu mengangguk. Aku akan menjadi polisi, dan aku akan membantu Mei menghajar orang-orang jahat itu ketika aku besar nanti. Semua orang saling memandang dengan geli. Luke mengusap kepala anak itu dan berkata, apakah dia anakmu? Dia lucu. Mei tertawa. Dia, anak kita, dan tinggal bersama kita sekarang. Melihat wajah Mei dan Benyamin, Luke memiliki firasat yang samar. Dia segera mengubah topik dan bertanya, siapa namanya? Benyamin menjawab, Petrus. Lukas berkata, haha, dia anak yang pintar. Setelah obrolan singkat, Luke dan Selina bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Peter kecil mengikuti Benyamin ke pintu dan melambai pada mereka saat mereka pergi. Di resepsi rumah sakit, Luke menunjukkan lencananya dan meminta tagihan Mei. Melihat angka di tagihan, dia bertanya, apakah tagihannya sudah dibayar? Resepsionis menggelengkan kepalanya. Mereka hanya membayar deposit. Luke berpikir sejenak, lalu menelepon Jenny untuk memberinya beberapa instruksi. Di luar rumah sakit, Selina bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda menutupi tagihan medisnya? Luke berpikir sejenak dan menjawab, karena dia cantik dan baik hati. Selina mendengus. Dia memang cantik, tapi dia sudah berusia 39 tahun, oke. Dia memang terlihat seperti baru berusia 20-an, begitu banyak wanita yang akan cemburu. Lukas mengangguk setuju. Jadi, kita harus membantu orang-orang cantik dan baik hati di dunia ini. Selina berhenti bertanya dan hanya memutar matanya ke arahnya. Biasanya, ketika seorang pria mengatakan bahwa seorang wanita cantik dan baik hati, dia menyiratkan bahwa dia mudah tertipu. Luke telah menelepon Jenny untuk mencari alasan dan melunasi sisa biaya pengobatan Mei atas nama perusahaannya. Dari apa yang bisa dilihat Luke, dia tahu bahwa keluarga Mei tidak terlalu kaya. Mereka mungkin dapat menutupi biaya pengobatan, tetapi itu akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Sementara itu, perusahaan asuransi kesehatan memiliki banyak trik, seperti menuntut pasien menggunakan dokter pada daftar yang mereka berikan, atau mereka mungkin menolak untuk menutupi biaya. Cedera Mei adalah kecelakaan. Masih harus dilihat kapan dan berapa banyak yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, atau apakah mereka akan menanggungnya sama sekali. Luke tidak ingin melihat Mei jatuh ke dalam situasi yang canggung dan merepotkan karena melakukan hal yang baik. Sebenarnya, sebagian besar cedera Mei bisa disalahkan pada Tuan Smith. Di sisi lain, Mer Smith sangat membantu Luke dengan menghabisi Henry, anggota penting keluarga Ellsworth, dan menyediakan kemampuan yang sangat istimewa untuknya. Sekarang, Luke membalas budi dengan mengulurkan tangan kepada Mei, yang sayangnya terperangkap di dalamnya, untuk ketenangan pikirannya. Jika dia hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk memperbaiki masalah, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Mereka berkendara pulang. Elizabeth kemudian menelepon untuk memberitahu mereka bahwa Chris ada di sini. Luke bertanya dan mengetahui bahwa para pengunjung telah tiba di sore hari, jadi dia mengundang mereka ke tempatnya untuk makan malam. Elizabeth ragu-ragu sejenak. Apakah itu baik-baik saja? Lukas tertawa. Tidak apa-apa, aku akan bisa berbicara dengan Chris kalau begitu. Mengingat proposal Luke sebelumnya, Elizabeth setuju. Baiklah, kami sedang dalam perjalanan. 40 menit kemudian, dua mobil sampai di rumah Luke. Luke dan Selina membukakan gerbang untuk mereka dan membiarkan mobil masuk. Para pengunjung turun dari mobil, dan Luke memeluk serif yang dewasa dan menawan itu dan mencium pipinya. Samantha, senang bertemu denganmu. Kita bisa bersenang-senang dalam beberapa hari ke depan. Elizabeth tersenyum pahit. Menyenangkan. Sepertinya kamu belum tahu apa yang Elsa atur untukmu. Luke memeluk Ashley, lalu mengangkat mic untuk memutarnya. Haha, bagaimana kabarmu,
ahli entomologiku. Mike berjuang. Saya baik-baik saja. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Luke menurunkannya sambil tersenyum. Oke, kemudian belajarlah untuk menjaga dirimu dan ibumu. Kemudian, itu adalah Chris. Luke berjabat tangan dengannya dan menepuk punggungnya. Kamu terlihat tajam, Chris. Chris tersenyum padanya. Kamu juga. Luke menunduk dan mengambil seekor binatang hitam putih yang menarik-narik celananya. Wow, anjing neraka kita, Tuan Bruce, semakin tangguh. Dia kemudian menekan ke bawah sampai anjing kecil itu berhenti menggeliat. Luke kemudian mengulurkan satu tangan untuk memeluk Gladys, yang tersenyum di samping. Aku senang melihatmu di sini, Gladys. Gladys menerima Bruce kembali sambil tersenyum. Saya juga. Biarkan aku mengambil pria nakal ini. Petik 2. Selina menyapa mereka masing-masing, sebelum mereka semua masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian, mereka pindah ke bagian belakang rumah untuk makan malam, di mana semua orang lebih terbiasa dengan ruang yang lebih besar. Segera, kelompok itu jelas dibagi menjadi dua. Bab 358 Senjata Baru dan Casing Baru. Meskipun Samantha hampir berusia 40 tahun, dia masih sangat menawan. Dari semua wanita yang Luke temui, hanya Mei yang bisa dibandingkan dengannya. Ashley adalah versi ibunya yang lebih muda dan bahkan lebih menarik karena masa mudanya. Jika Luke mendekati mereka, itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman, jadi Selina yang menghibur mereka. Gladys sudah tua dan pintar dan bisa mengurus dirinya sendiri. Elizabeth adalah jembatan terbaik antara kedua pihak, dan juga bisa menjaga saudara-saudaranya. Luke, di sisi lain, menarik Chris ke samping untuk berbicara dengannya secara pribadi. Tidak ada orang lain yang bergabung dengan mereka, meskipun mereka sesekali melirik kedua pria yang mengobrol sambil minum alkohol. Mike sempat ingin mampir, tapi dihentikan oleh Elizabeth, adik perempuan yang diidolakannya. Luke dan Chris berbicara selama sekitar setengah jam. Pada akhirnya, Luke menepuk bahu Chris dan berkata, "Jika Anda bersedia menerima tawaran saya, hubungi sekretaris saya, Jenny. Saya sibuk di tempat kerja dan mungkin tidak punya waktu untuk ini, tetapi Anda dapat datang mencari saya jika Anda dalam kesulitan." Petik 2. Chris menerima kartu yang diberikan Luke kepadanya, dan kembali makan malam, tetapi dia jelas-jelas linglung. 1 jam kemudian, Luke dan Selina melihat mereka pergi di gerbang, di mana Bobby sudah menunggu mereka di mobilnya. Luke berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang bahwa aku akan menutupi masa tinggalmu di sini. Bobby Max akan membawa Anda ke hotel. Aku sudah memesan kamar." Elizabeth hendak mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi Luke, dia memutuskan untuk diam. Luke lembut dan tegas. Akhirnya, dengan bujukan Elizabeth, keluarganya akhirnya pergi ke hotel bersama Bobby. Setelah kedua mobil itu pergi, Selina bertanya, "Kamu bukan orang yang suka mengambil risiko. Mengapa kamu begitu antusias tentang ini?" Petik 2. Luke terkekeh dan berjalan kembali ke rumah. "Ayo masuk dulu. Aku akan memberitahumu tentang itu." Di rumah, dia menjelaskan semuanya kepada Selina, dan dia terkejut. "Apakah kamu sedang bercanda?" Lukas mengangkat bahu. "Tidak, sebenarnya, saya membawa kembali bukti dan secara pribadi memverifikasinya." Petik 2. Selina terdiam. "Aku tahu itu. Anda tidak akan begitu proaktif jika Anda tidak mendapatkan apa-apa darinya." Luke terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menelepon Jenny dan memberitahunya tentang Chris. Mereka kemudian berlatih masing-masing, dan setelah itu, Selina pergi tidur, sementara Luke terus bekerja. Setelah pertempuran di gedung apartemen Smith, Luke menyadari beberapa masalah. Dia perlu mempertimbangkan lingkungan saat dia menggunakan senjatanya, dan menggunakan peluru subsonik adalah salah satu contohnya. Peluru subsonik adalah peluru yang lebih lambat dari suara saat ditembakkan. Karena mereka tidak secepat kecepatan suara, suara tembakan berkurang secara substansial. Untuk mencapai efek ini, peluru subsonik biasanya memiliki lebih sedikit bubuk mesiu di dalamnya. Tapi ini akan mempengaruhi akurasi pistol, dan dengan cepat menodai bagian dalam laras senapan. Untuk mengatasi masalah ini, bentuk dan berat peluru harus diubah. Jadi, senjata dan peluru Luke semuanya akan dibuat khusus. Secara alami, dia tidak akan keluar untuk membelinya. Tidak mudah menemukan pemasok yang menjual peluru unik semacam ini, ditambah lagi mereka tidak akan seefektif apapun yang dia modifikasi sendiri. Dengan peluru subsonik dan peredam khusus, pistolnya akan nyaris tanpa suara. Itu benar, ini akan menjadi senjata eksklusif Luke untuk serangan diam-diam. Karena itu untuk serangan diam-diam, berbagai kekurangan peluru subsonik tidak terlalu penting. Secara umum,
Targetnya akan berada dalam jarak 50 meter ketika dia perlu menggunakan peluru ini. Dalam pertempuran di tempat persembunyian Smith, Luke tidak lebih dari 20 meter dari para penembak. Jadi, dia baik-baik saja dengan pistol yang kurang presisi dan kekuatan. Dia hanya perlu berlatih dan membiasakan diri dengan peluru khusus. Juga, kunci untuk menyelinap serangan adalah menyembunyikan diri. Dia tidak bisa menyerang terlalu sering jika dia tidak ingin mengekspos posisinya. Jadi, dia hanya membutuhkan beberapa ratus peluru khusus ini. Luke tidak bisa memikirkan situasi apapun di mana dia perlu menggunakan begitu banyak peluru subsonik. Tidak perlu banyak usaha untuk membuat peluru ini, dan dia telah mengeluarkannya dalam beberapa hari terakhir. Dia mencoba peluru dengan P-226 yang dimodifikasi dan merasa baik-baik saja. Dengan senang hati, dia kemudian pergi tidur. Ketika Luke dan Selina tiba di kantor polisi keesokan paginya, mereka baru saja duduk ketika Elsa memanggil Luke ke kantornya. Saat dia masuk, Elsa menamparkan secarik kertas di dadanya. Luke mengambil kertas itu dan bertanya, "Apa ini?" Elsa berkata, "Kasus barumu." Luke membuka lipatan kertas itu, hanya untuk melihat bahwa itu adalah sebuah poster. Dia curiga. "Perkemahan musim semi. Apa hubungannya ini denganku?" Elsa menjelaskan, "Departemen Westside kami berinteraksi dengan Lano 37 Public School setiap tahun. Misalnya, kami mengirim detektif elit untuk memberikan pelatihan harian dan pelajaran keselamatan sebagai bagian dari kegiatan kamp sekolah, dan pada saat yang sama untuk mengawasi anak-anak yang terlalu bersemangat. Anda tahu bahwa tidak jarang beberapa orang tersesat atau jatuh ke dalam lubang setiap tahun." Luke kehilangan kata-kata untuk sesaat, sebelum dia berkata, "Serius? Bos, Anda benar-benar mengusir saya ke Crystal Cove State Park. Itu 80 km dari Los Angeles. Setelah saya pulang kerja, saya masih harus mengemudi 2 jam kembali ke rumah." Ekspresi Elsa tenang. "Panitia perkemahan akan memberimu asrama gratis. Departemen juga akan mengganti Anda untuk biaya makanan." Petik 2. Luke berkata, "Kau sudah menyiapkan semuanya, bukan?" Elsa mengangguk padanya. "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bos dan saya sama-sama merasa lebih baik Anda menjauh selama beberapa hari." Petik 2. Luke berkata dengan pasrah, "Kapan aku pergi?" Elsa berkata, "Hari ini. Petugas di sana akan menunggu untuk melakukan serah terima dengan Anda sebelum pergi. Akan lebih baik jika Anda menyelesaikannya pada jam 4 sore." Petik 2. Tidak ada yang bisa Luke lakukan selain mengangguk dan bersiap untuk meninggalkan kantor. "Tinggalkan Selina. Kam hanya memiliki kuota untuk 1 petugas polisi," tambah Elsa. Lukas memutar kepalanya. "Sia-sia kamu tidak bekerja di hari, bos." Elsa berkata, "Itu adalah jurusan saya di perguruan tinggi. Apakah kamu punya masalah?" Lukas tidak bisa berkata-kata. "Tidak." Dia memberitahu Selina tentang pengaturan itu, dan wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. "Apa yang akan saya lakukan ketika Anda pergi?" Luke berkata, "Tenang, aku akan pulang dulu dan bersiap-siap. Sementara saya melakukannya, saya akan membuatkan Anda beberapa makanan ringan dan makanan untuk beberapa hari ke depan. Anda tidak akan kelaparan." Selina murung. "Tapi kamu akan berlibur sementara aku masih harus bekerja." Lukas tertawa. "Aku sudah memberitahumu, jika kamu memiliki kesempatan untuk mengendur, tidak perlu terlalu proaktif." Bab 359 Satu berlibur, yang lain bertugas. Selina mengangguk lesu dan menjatuhkan kepalanya di mejanya dengan bunyi gedebuk setelah Luke pergi. Ketika Elizabeth mendengar suara itu, dia datang dan menepuk bahu Selina. "Bos meminta saya untuk memeriksanya kemarin. Yang saya pilih hanya 2 minggu, dan petugas sebelumnya sudah hampir selama itu, jadi tinggal beberapa hari lagi. Tetap bertahan." Apa yang bisa Selina katakan? Ini jelas untuk membantu Luke keluar dari masalah, dan bukan dia yang membuat Dylan kesal, jadi dia tentu tidak harus pergi. Setelah menghiburnya, Elizabeth meletakkan setumpuk berkas kasus di mejanya, wajahnya penuh simpati. "Ini adalah tugasmu untuk saat ini. Bos mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan bertugas di lapangan untuk saat ini." Petik 2. Selina akan membenturkan kepalanya ke dinding dengan putus asa. Ternyata dia terlalu naif. Elsa juga melindunginya. Hanya saja Luke telah dikirim keluar, sementara dia terjebak di kantor. Bukankah itu akan sangat membosankan? Melihatnya, Elizabeth mau tidak mau berkata dengan suara rendah, "Kamu bisa masuk kerja lembur dan pulang lebih awal, Anda tidak sedang bertugas lapangan, jadi beberapa jam lebih sedikit tidak terlalu penting." Petik 2. Apa yang bisa Selina katakan? Bahkan seseorang yang rajin seperti Elizabeth menyuruhnya untuk santai saja.
Dia hanya bisa merana di kantor sekarang. Terima kasih, Elizabeth. Elizabeth tersenyum. Beritahu saya jika Anda memerlukan informasi tentang kasus-kasus sulit. Selin mengangguk. Sementara Selina kembali ke kehidupan seorang petugas pekerjaan meja setelah sekian lama, Luke pulang ke rumah untuk berkemas dan menyiapkan sejumlah besar makanan untuk Selina. Untuk memastikan dia tidak menghabiskan semuanya sekaligus, Luke memastikan untuk membagi makanan ke dalam berbagai kotak makan siang yang bisa dipanaskan secara terpisah. Setelah semuanya selesai, hari baru saja siang. Tidak terburu-buru untuk berangkat, dia memanggil Selina. Kembalilah untuk makan siang. Selina pulang dan melahap semuanya, lalu berbaring tak bergerak di sofa sambil mendengarkan pengingat Luke. Terutama, dia harus memberitahunya tentang langkah-langkah keamanan di rumah. Dialah yang biasanya mengurusnya sejak dia tidur larut malam dan bangun pagi. Luke tidak memiliki musuh di permukaan, tetapi setelah menjadi detektif polisi untuk sementara waktu, siapa yang tahu apakah dia akan bertemu dengan orang gila atau pendendam suatu hari nanti, jadi keselamatan adalah segalanya. Setelah semua omelan, Selina akhirnya bertanya, apakah Anda memiliki tindakan perlindungan sendiri? Lukas terkejut. Apa? Selina berkata, kamu baru berusia 18 tahun 9 bulan. Siswa-siswa itu masih teman-temanmu. Murid sekarang, hehe, kamu tahu. Petik 2. Luke kehilangan kata-kata. Ini adalah kegiatan resmi departemen. Jika saya melakukan sesuatu, tidak ada yang akan menahan saya. Selina mendengus. Baik, burukku. Saya hanya berharap bahwa ketika Anda kembali, Anda tidak memiliki kantong yang penuh dengan secarik kertas dengan nomor telepon di atasnya. Ekspresi Luke tidak bisa ditebak. Baiklah, aku akan mengingatnya. Selina bertanya, tunggu, apa yang akan kamu ingat? Selipan kertas, melihat wajah Selina, Luke akhirnya menyelesaikan kalimatnya, aku tidak akan membawanya pulang. Selina tidak tahu harus berkata apa. Dia kembali bekerja pada pukul 12:30. Luke menyuruhnya untuk mengambil mobil polisi mereka, sementara dia mengambil Ford bekas. Dengan modifikasi yang tak terhitung jumlahnya, mobil polisi jauh lebih aman dan kokoh, dan lebih cocok untuk Selina. Luke akan berlibur, dan tidak membutuhkan banyak perlindungan. Jika ada yang ingin mengambil tindakan terhadapnya saat dia keluar, mereka akan sangat disambut. Dia juga membawa banyak barang yang mungkin berguna, seperti kantong tidur, tenda, lampu lapangan, dan beberapa peralatan. Dia hanya perlu mengikuti pelatihan siswa, dan kegiatan utama sekolah adalah berkemah. Petugas sebelumnya juga pasti sudah melalui pelatihan keselamatan dan hal-hal yang perlu diketahui siswa. Dia tidak bisa menyia-nyiakan semua waktu luang yang ada di tangannya. Selain mengerjakan kerajinan tangan, dia juga bisa menelusuri informasi yang dia miliki tentang geng-geng di Los Angeles, dan mencari tahu target selanjutnya. Dia tidak terlalu aktif di malam hari dalam beberapa bulan terakhir. Dia selalu mengunci target sebelumnya, lalu menunggu saat yang tepat untuk menyingkirkannya. Dia tidak menyentuh anak kecil yang tidak pantas mati, targetnya dikonfirmasi gangster hardcore. Ini adalah orang-orang dengan catatan kriminal terverifikasi di Los Angeles. Adapun gangster yang lebih rendah, pasti akan ada beberapa informan atau bahkan petugas polisi yang menyamar di antara mereka, dan Luke akan berada dalam masalah jika dia secara tidak sengaja membunuh mereka. Bahkan jika mereka hilang begitu saja, itu akan menarik perhatian FBI atau DEA. Baik FBI maupun DEA telah menempatkan banyak agen penyamaran di berbagai geng, tetapi hanya sedikit dari agen-agen ini yang menjadi bagian dari kepemimpinan, dan mereka juga tidak memiliki sejarah kriminal lokal. Secara umum, agen yang menyamar seringkali mengambil identitas penjahat dari negara bagian lain, dan gangster lokal tidak akan mengenal mereka, akan terlalu mudah untuk diketahui jika mereka berpura-pura menjadi penjahat lokal. Berkat kehati-hatian Luke, dia belum membunuh orang yang salah. Mengapa dia yakin akan hal ini? Karena sistem ayah belum pernah mengurangi poin kredit untuknya membunuh orang yang salah. Setelah lebih dari 2 jam, Luke akhirnya mengemasi semua barang yang dia butuhkan. Melihat langit cerahlah, dia menghela nafas. Masih lebih baik di sini. Operasi malamnya sekali atau 2 kali seminggu dapat memberinya banyak pengalaman dan poin kredit, bersama dengan apapun yang dia peroleh dari mengerjakan kasus setiap hari, itu benar-benar lebih baik daripada beberapa taman hutan. Sayangnya, Dustin dan Elsa jelas bertekad untuk menjauhkannya dari keluarga Ellsworth, sehingga liburan ini pun tak terhindarkan. Luke mengemudi ke arah tenggara melalui Route 405. Dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menempuh 80 km karena tidak ada lalu lintas. Ketika dia berada 20 km jauhnya dari perkemahan, dia bertemu dengan seorang pejalan kaki muda. Dia adalah seorang gadis bernama Annie Lester.
Tingginya sekitar 1,6 meter dan memiliki rambut hitam keriting. Ada juga bintik-bintik lucu di pipinya yang sedikit merah. Setelah Luke menjemputnya, mereka mengobrol santai. Ani telah lulus dari sekolah menengah setengah tahun yang lalu, dan seorang kerabat memberinya rekomendasi untuk bekerja di tempat perkemahan untuk membuat makanan untuk 20 anak dan 5 pekerja. Bingung? Luke bertanya, perkemahan di Crystal Cove State Park, yang ditempati oleh sekolah No. 37. Nomor 37 sekolah memiliki lebih banyak orang dari itu. Ani menggelengkan kepalanya. Tidak, sepertinya ini tempat perkemahan baru. Ini agak kecil dan terpencil. Saat dia berbicara, Ani mencari tas super besar yang dia bawa sejenak, lalu mengeluarkan peta. Setelah melihatnya sebentar, dia akhirnya mengangguk sebelum dia menunjuk ke suatu lokasi di peta dan berkata, itu ada di sekitar sini. Luke melirik peta dan berpikir sejenak. Itu sekitar 20 km ke arah timur laut dari perkemahan sekolah No. 37. Ada jalan pedesaan di peta yang mengarah ke situs. Saya akan bertanya di sekitar perkemahan sekolah nomor 37 terlebih dahulu. Jika tidak ada mobil di sekitar, aku bisa mengantarmu ke sana. Bab 360 Menumpang Ani. Ani tersenyum cerah, matanya melengkung seperti bulan sabit. Itu akan luar biasa. Saat mereka mengobrol, mobil mencapai perkemahan. Luke senang mengetahui bahwa tempat itu memiliki fasilitas yang diperlukan. Ada supermarket kecil, restoran, penginapan, dan pom bensin. Petugas yang telah menunggu Luke di hotel memberinya kunci dan memberitahu pemilik penginapan wanita tentang transfer kamar. Dia kemudian melompat ke mobilnya dan hendak pergi, gatal untuk pulang. Mungkin menyenangkan untuk hidup di alam liar selama 1 atau 2 hari, tetapi jika seseorang tinggal terlalu lama, itu akan sangat membosankan. Geli, Luke menghentikan petugas dan bertanya kepadanya tentang perkemahan yang akan Ani tuju. Ini agak jauh, dan tidak ada mobil yang lewat jalan itu. Petugas itu menunjuk ke satu arah dan berkata, ada jalan samping beberapa ratus meter di bawah sana. Ambil jalan yang lebih kecil itu, dan setelah berkendara selama sekitar 40 menit, Anda akan sampai di sana. Namun, kondisi jalannya sangat buruk, jadi berkendaralah perlahan. Luke berterima kasih padanya sambil tersenyum dan berkata kepada Ani, sepertinya aku harus membawamu ke sana. Ani mengangguk cepat. Jika Luke tidak mengantarnya, dia harus meminta seseorang dari perkemahan untuk menjemputnya, atau berjalan sekitar 30 km di jalan pedesaan dengan ransel yang beratnya puluhan kilogram. Luke dan Ani kembali ke mobil dan mengikuti arahan petugas. Kondisi jalan memang buruk. Ada banyak tebing dan lekukan kayu di sekitar mereka, dan jika Luke tidak hati-hati, mobil itu mungkin tidak akan berhasil. Berkat elementary driving, Luke tidak terlalu berbahaya, tapi masih butuh 20 menit untuk membawa Ani ke perkemahan. Di pintu masuk kamp, seorang pria yang telanjang sampai pinggang sedang menebang pohon. Melihat mobil itu, dia berhenti dan menatap orang-orang asing itu. Dia tersenyum saat melihat Ani. Ani Lester. Ani bertanya, Stephen Christie. Pria parubaya berjanggut itu tersenyum dan berkata, ya. Anda bisa memanggil saya Paman atau Stephen. Petik 2. Ani berkata, oke, Stephen. Oh, ini Lukas. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk sampai di sini, jika bukan karena dia. Stephen menepuk-nepuk debu di tangannya dan menjabat tangan Luke. Terima kasih, Lukas. Saya sangat sibuk sehingga saya lupa. Apakah Anda ingin minum sesuatu? Karena baru pukul 4 lewat sedikit, Luke tidak terburu-buru untuk kembali. Terima kasih, Stefanus. Pemandangan di sini bagus, katanya sopan saat memasuki perkemahan. Tempat ini dekat dengan danau, dan di samping lereng yang landai. Ada rumput, pohon, dan pantai berpasir. Ketika cuaca bagus dan danau cerah, itu memang tempat yang sempurna untuk liburan. Hanya saja jalan di sini dalam kondisi buruk, dan mungkin perlu waktu untuk diperbaiki. Deretan pondok kayu yang tampak sederhana telah didirikan di tanah datar tidak jauh dari danau, dan akan menjadi penginapan bagi pengunjung. Stephen segera kembali dengan kemeja. Dia berkata sambil tersenyum, Ani mengatakan bahwa dia akan membuatkan minuman. Apa yang kamu mau? Luke menjawab, kopi baik-baik saja. Stephen berteriak ke kabin di ujung, yang merupakan dapur. Ani menjawab dari dalam. Luke menghabiskan setengah jam di kamp. Dia tidak berbicara lama dengan Stephen, karena dia jelas sibuk sebagai manajer kamp. Ketika Ani mengantarkan kopi, Stephen hanya tersenyum dan menyuruh mereka mengobrol, sebelum dia kembali berbisnis. Luke segera meninggalkan perkemahan dengan nomor tambahan yang tersimpan di teleponnya. Yah, itu tidak di secarik kertas. Ketika dia meninggalkan perkemahan, dia melihat namanya di jalan keluar.
Camp Chris asterisk asterisk asterisk. Baik, Stephen tidak mengganti tanda tua dan compang camping itu. Annie telah memberitahunya sebelumnya bahwa itu akan menjadi 10 hari lagi sebelum camp secara resmi berdiri dan berjalan. Jelas, banyak hal yang belum selesai. Sebenarnya, 20 anak itu tidak akan tiba sampai liburan musim panas di akhir Mei. Stephen telah mengamankan bisnis besar ini sendiri. Sekarang baru akhir Maret, dan masih ada 2 bulan lagi. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Butuh beberapa saat sebelum kamu mulai menghasilkan uang, siapa yang tahu berapa lama Annie yang ceria itu bisa bertahan di sini. Tapi itu bukan urusannya. Dia mempercepat perjalanannya kembali, dan kembali ke perkemahan tepat ketika para siswa sekolah menengah keluar untuk istirahat. Anak-anak semuanya duduk di kelas 9. Kebanyakan dari mereka berusia 15 atau 16 tahun. Gagasan keterlaluan, Selina benar-benar terlalu berlebihan. Hampir semua orang di sini adalah anak di bawah umur, bahkan jika Luke hanya 2 tahun lebih tua, itu adalah celah yang terlihat. Untungnya, tidak ada yang melihat Luke sebagai teman sekelas. Namun, banyak gadis muda berkerumun untuk menatapnya dan berbisik satu sama lain. Luke tampak muda, tapi dia jelas jauh lebih dewasa daripada siswa sekolah menengah biasa, bukan hal yang aneh jika dia menarik perhatian gadis-gadis yang menyukai hal semacam itu. Setelah menanyai 2 gadis yang mengintipnya, Luke akhirnya menemukan orang yang bertanggung jawab atas kegiatan Kamno. 37. Dia adalah seorang wanita parubaya bernama Juliet Norton, dan dia cukup bugar. Tingginya 1,75 meter dan memiliki rambut coklat gelap serta wajah persegi dan polos. Dia mengenakan t-shirt ketat, yang menonjolkan otot-ototnya. Luke tahu bahwa dia harus banyak berolahraga. Mereka bertukar salam, dan Luke menunjukkan padanya lencananya dan menjelaskan bahwa dia akan menggantikan rekannya untuk sisa pelatihan keselamatan. Juliet sedikit terkejut. Namun, setelah mengukurnya, dan bahkan merasakan lengannya naik turun, dia berkata sambil tersenyum, "Fisik ini, Anda telah menjalani pelatihan khusus, bukan?" Luke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia tidak ingin memukul wanita ini. Juliet ingat bagaimana Aidy-nya mengatakan bahwa dia adalah seorang detektif tingkat 2 di divisi kejahatan besar, dan kebenciannya yang samar menghilang. Secara umum, mereka yang berolahraga dan tetap bugar seperti yang dilakukan Luke tidak dapat menyentuh obat-obatan atau apapun, jika tidak, mereka tidak akan dapat mempertahankan rasio lemak tubuh yang tepat. Sebagai detektif tingkat 2 dari divisi kejahatan besar, dia akan berada di bawah banyak pengawasan internal. Itu sudah cukup untuk membuktikan integritas dan profesionalisme Luke. Bukan masalah besar bahwa Luke lebih muda. Sebenarnya, lebih muda bagi anak laki-laki yang lebih besar dari sekitar usia yang sama untuk menahan anak laki-laki remaja lainnya. Dia bisa mengintimidasi anak laki-laki manapun di sini dengan kekuatan semata. Untuk anak muda, kekuatan dan tinju mereka adalah bentuk otoritas yang paling sederhana dan paling lugas. Bab 361 Koki Barbecue dan Obrolan. Juliet memanggil guru-guru lainnya untuk menjelaskan perubahan anggota polisi. Mereka adalah campuran pria dan wanita, dan berusia antara 20 dan 40 tahun. Mereka jelas berpengalaman dan energik, atau mereka tidak akan mampu mengendalikan 100 anak. Setelah mereka bertukar salam, Luke bertanya apa yang harus dia lakukan keesokan harinya. Juliet berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, pelatihan petugas sudah selesai. Anda hanya perlu membantu mengawasi anak-anak. Juga, jika terjadi kecelakaan, kami mungkin membutuhkan bantuan Anda. Bagaimanapun, Anda seorang profesional." Petik 2. Lukas mengangguk. "Baiklah, aku akan makan malam dulu." Juliet berkata, "Ayo pergi bersama. Kami biasanya makan di tempat makanan cepat saji kecil itu." Luke dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dalam lingkungan yang begitu indah, dia tidak tertarik pada makanan cepat saji. "Aku bisa memanggang sesuatu. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya?" Dia bertanya sambil tersenyum. Juliet ragu-ragu. Luke melihat ekspresinya dan berkata, "Guru lain semua bisa datang jika mereka mau, tapi aku tidak membawa banyak bahan. Apakah ada tempat di sini di mana saya bisa mendapatkan daging segar?" Melihat wajah ramahnya, Juliet akhirnya menerima. "Terima kasih. Saya bisa membeli daging dari tempat makanan cepat saji. Ada kayu bakar di belakang gedung, saya akan memberitahu mereka, dan Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu." Petik 2. Jadi, dia akan memasok daging, dan Luke hanya perlu memasaknya. Lagi pula, mereka belum begitu akrab satu sama lain sehingga Luke mentraktir mereka semua makan malam secara gratis.
Lukas mengangguk. Aku akan mulai dulu. Dia telah melihat daerah datar di dekat danau yang tidak memiliki rumput atau pohon. Itu adalah tempat yang sempurna untuk barbeque atau pesta api unggun. Luke menemukan kayu bakar, dan memindahkan peralatan dari mobilnya ke area kosong di dekat danau. Dia kemudian menyiapkan panggangan. Pada saat dia selesai, Juliet datang dengan dua guru laki-laki, dan mereka membawa banyak daging. Juliet pergi setelah menurunkan dagingnya. Sebagai pengawas kamp, dia cukup sibuk, dan dua guru laki-laki ditinggalkan untuk membantu Luke. Luke hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mengasinkan daging. Kemudian, setelah memberitahu kedua guru itu apa yang harus mereka perhatikan selanjutnya, Luke bebas. Dia mengambil kursi lipat dari mobilnya dan duduk di tepi danau dengan laptopnya. Dia membawa dua botol bir untuk dua guru laki-laki sambil menyesap teh panas yang baru saja dia buat dan membaca arsipnya. Kedua guru itu mengobrol sambil menikmati bir dingin di angin sore dari danau. Persis seperti itu, langit menjadi gelap setelah pukul 6. Tidak ada apapun kecuali cahaya merah samar yang terlihat di cakrawala. Luke meletakkan laptopnya, dan setelah bertanya kepada guru, mengetahui bahwa anak-anak sedang makan malam, yang berarti bahwa sebentar lagi fakultas akan istirahat. Dia menyuruh para guru menusuk daging yang diasinkan dan menyalakan api. Sementara kedua guru memanggang daging, Luke melanjutkan membaca file. Perkemahan yang bising menjadi sunyi sekitar pukul 7. Sebagian besar anak-anak telah kembali ke asrama mereka. Juliet datang dengan 6 pria dan wanita dan menyapa Luke. Terima kasih banyak, Lukas. Luke berkata sambil tersenyum, tidak, Joey dan Duncan melakukan sebagian besar pekerjaan. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengasinkan daging. Dia menyapa orang-orang yang datang bersamanya, dan semua orang duduk. Mereka semua membawa peralatan dan piring mereka sendiri, dan Luke memotong daging di atas panggangan menjadi potongan-potongan yang cukup kecil agar sesuai dengan piring mereka. Dia selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Tidak ada aturan untuk pesta barbeque di luar ruangan. Semua orang hanya berkumpul dan berbicara satu sama lain. Juliet duduk di sebelah Luke, dan dua guru perempuan lainnya duduk di sisi lain. Mereka jelas tertarik padanya. Mereka menemukan usia, penampilan, pekerjaan, temperamen, dan perilaku Luke sangat menarik. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan pribadi, dan Luke hanya berbicara kepada mereka tentang masalah yang tidak penting. Di sisi lain, percakapan para guru membuka mata bagi Luke. Maggie, salah satu guru perempuan, berkata, sebenarnya pada malam hari kami lebih mungkin mengalami masalah. Saya menangkap dua pembuat onar tadi malam yang benar-benar ingin pergi berenang tengah malam. Airnya mungkin dangkal, tetapi tidak akan ada orang di sekitar untuk menyelamatkan mereka jika mereka mengalami kecelakaan di tengah malam. Lily, guru perempuan lainnya, juga berkata, setidaknya kamu berhasil menghentikan mereka sebelum mereka masuk. Ketika saya bertugas malam itu, dua dari mereka sudah kurus untuk beberapa saat sebelum saya melihat pakaian mereka di bank selama patroli saya. Petik 2. Juliet mengangguk. Itulah mengapa ini adalah tempat perkemahan terbaik. Bagaimanapun, danau bulan ini pada dasarnya adalah sebuah kolam. Bahkan bagian terdalamnya hanya 1,5 meter. Kemungkinan kecelakaan terjadi di sini lebih kecil daripada di hulu, di mana airnya dalam. Baru pada saat itulah Luke mengetahui bahwa danau itu disebut Danau Bulan. Semua orang pergi lebih dari 1 jam kemudian setelah mereka selesai makan dan mengobrol, kecuali dua guru perempuan, yang membantu membersihkan. Luke berbicara dengan mereka saat mereka membersihkan, dan mengetahui bahwa dia tidak ditugaskan tugas malam atau patroli. Dia ada di sini terutama untuk menangani kemungkinan keadaan darurat. Misalnya, jika satwa liar berbahaya muncul, dia bisa menggunakan senjatanya untuk menghadapinya. Sekolah telah memberitahu polisi tentang program mereka sebelumnya, dan Luke bebas menggunakan senjata di halaman kamp jika perlu. Pembersihan segera dilakukan. Dengan bijaksana menolak tawaran kopi dari Lily, Luke mengeluarkan tenda dan kantong tidur dari mobilnya dan kembali ke api unggun di tepi danau. Dia akan berkemah di sini, dia telah memeriksa kamar di penginapan, dan itu bukan sesuatu yang spektakuler. Dia juga tidak mau repot mengganti spray petugas sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk berkemah di samping danau. Karena para guru telah menyebutkan bahwa siswa mungkin menyelinap keluar untuk berenang di malam hari, dia bisa berjaga-jaga dari sini. Lagi pula, dia hanya butuh 2 jam tidur. Malam semakin gelap. Tidak ada apa-apa selain Luke dan api unggun di sebelah danau. Serangga diblokir oleh kelambu tenda, dan Luke menikmati teh panas dan membaca file di dalam tenda. Kecuali kurangnya pendamping wanita yang cantik, semuanya baik-baik saja dengan dunia. Pada tengah malam,
api di luar tenda padam, dan Luke membuka lapisan luar tenda. Dia merangkak keluar dari tenda dan berjalan ke tepi danau, melihat riak-riak di permukaan air yang tenang. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki samar di sisi lain danau. Luke menoleh tanpa suara, dan mau tak mau merasa geli. Bab 362 Akting dan Pengaturan. Dua gadis merayap ke danau dengan sandal mereka. Setelah melihat-lihat, mereka dengan cepat melepas celana pendek dan t-shirt mereka. Mereka saling memandang dan tertawa pelan, tetapi saat mereka akan masuk ke dalam air, Luke menyalakan senternya. Dia tidak menyinari mereka secara langsung, tetapi di atas pasir di depan mereka. Baiklah, ini satu-satunya peringatanmu. Jika aku menangkapmu lagi, aku akan membawamu ke Juliet. Kedua gadis itu terkejut. Suara Luke terdengar tidak tergesa-gesa dan santai, dan ditambah dengan senter yang dimiliki setiap guru ketika mereka berpatroli, gadis-gadis itu tahu bahwa mereka tertangkap. Mendengar apa yang Luke katakan, gadis-gadis itu dengan cepat mengenakan celana pendek dan t-shirt mereka dan dengan cepat berlari. Mati. Luke terkekeh dalam hati setelah mereka menghilang. Dia sengaja melakukan itu. Di sekolah menengah, dia telah melihat banyak adegan tragis dekan yang menangkap pembuat onar nakal saat beraksi. Luke selalu ingin mencobanya, tetapi karena dia tidak pernah ingin menjadi guru, dia tidak berpikir dia akan memiliki kesempatan. Dia tidak berharap bahwa Departemen Kepolisian akan mengirimnya ke sini untuk mengelola sekelompok siswa. Sebagai pengamat yang tajam, Luke telah menyimpulkan kapan waktu terbaik untuk menangkap siswa yang sedang beraksi. Itu harus terjadi ketika mereka baru saja akan membuat kesalahan dan sebelum mereka sepenuhnya berhasil. Tanda setengah jalan ketika siswa terjebak dalam dilema mereka adalah yang terbaik. Setelah sedikit kenakalan yang pantas diterimanya, Luke tidak ingin tidur. Dia hanya mengunci tendanya dan mulai berpatroli. Dia tidak perlu memeriksa perkemahan, karena dua guru bertugas patroli setiap malam. Dia fokus pada danau, di mana kecelakaan lebih mungkin terjadi. Meski kedalaman air kurang dari 2 meter, orang masih bisa tenggelam, terutama jika mereka pendek dan panik. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Luke menyalakan senter di pohon. Aku akan memberimu 10 detik untuk memakai kembali pakaianmu. Jika aku menangkapmu lagi, aku akan membawamu ke Juliet. Dengan telinganya yang tajam, dia bahkan bisa mendengar dua orang mengenakan pakaian mereka dengan tergesa-gesa di belakang pohon. Sebenarnya, Luke hanya menggertak. Dia pikir tidak perlu menyerahkan anak-anak. Dia baru saja lulus SMA setahun yang lalu, dan tahu bahwa anak-anak yang terkena hormon tidak akan belajar pelajaran mereka bahkan setelah mereka ditegur, karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Luke kemudian mematikan senternya. Apa yang kamu tunggu? Anda ingin saya melihat pantat telanjang Anda? Ada gemerisik di belakang pohon, sebelum seorang anak laki-laki dan perempuan menjulurkan kepala mereka untuk melihatnya. Apa yang kamu lihat? Kembalilah ke perkemahan, aku akan mengawasimu sampai kamu memasuki asrama. Luke terus menakut-nakuti mereka. Mereka menundukkan kepala dan dengan cepat berlari kembali ke perkemahan. Luke mengikuti mereka dan melihat mereka kembali ke asrama masing-masing sebelum dia melanjutkan patrolinya. Sungguh remaja yang energik, Lukas berpikir sendiri. Setelah membuat 2 putaran danau, Luke menangkap 5 anak yang nakal. Baru pada pukul 4 pagi Luke akhirnya kembali ke tendanya dan beristirahat. Pada hari kedua, Luke akhirnya melihat seperti apa hari-hari biasa di kamp. Kesan terbesarnya adalah berisik. Siswa kelas 9 ini, sebagian besar, masih anak-anak, dan ketika mereka berkumpul, itu adalah hiruk-pikuk. Ada yang berkelahi, ada yang berteriak, ada yang tertawa, ada yang memaki, dan ada yang mencari guru atau memanggil teman-temannya. Luke dengan tegas menghindari mereka dan menjaga jarak, dia bersyukur bahwa sistem ayah tidak menyuruhnya menjadi guru, kalau tidak dia pasti akan memukuli anak-anak nakal ini satu persatu. Pagi Luke berisik namun damai. Itu berisik di telinganya, tetapi damai di hatinya. Tetapi seseorang datang untuk mengganggu kedamaian itu di sore hari. Melihat pria muda yang turun dari bench, Luke mengangkat alisnya, terkesan dengan pengetahuan pria itu. Pemuda itu melihat sekeliling dan menemukan Luke sedang menikmati matahari di sebelah danau. Dia berjalan ke arah Luke dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu, Detektif Luke. Luke menoleh dan mengangguk. Tidak perlu terlalu sopan. Kami sebenarnya tidak ingin bertemu satu sama lain, kan, Tuan Pengacara Ellen. Pria itu tak lain adalah Ellen Shaw, yang selalu bekerja untuk keluarga Ellsworth. Ellen dengan santai menarik tangannya ke belakang dan berkata, baiklah. Detektif Luke, Anda memang pria yang lugas, jadi saya juga akan berterus terang. Ada laporan yang saya harap bisa Anda cabut. Ellen,
Saya punya pemahaman tentang seperti apa temperamen Pak Dylan. Setengah tahun yang lalu, seorang petugas memberinya tilang, dan 2 bulan kemudian, kaki petugas itu patah ketika sebuah mobil kehilangan kendali. Lukas tertawa. Melihat Ellen, Luke melanjutkan, setahun yang lalu, petugas lain menangkap seorang wanita muda untuk DUI. 3 bulan kemudian, seorang pemabuk besar memukulnya ketika dia dalam perjalanan pulang, membuatnya mengalami gegar otak yang parah. Sebelum semua itu, petugas pernah menyatakan bahwa dia melihat seorang pria di kursi pengemudi, dan Pak Dylan adalah satu-satunya pria di mobil balap itu selain dari 3 orang. Cewek-cewek, Ellen berkata dengan tenang, Detektif Luke, ada banyak rumor seperti itu tentang setiap selebriti di Los Angeles. Jadi, kenapa kita tidak bicara istilah saja? Luke merasa geli. Ellen, aku tidak seperti kedua perwira itu, mengerti. Anda tidak dapat mengancam saya dengan kerusakan mobil atau pemabuk. Jika Anda sangat mampu, mengapa Anda tidak mencoba keberuntungan Anda di Las Vegas? Ellsworth sangat bagus, saya percaya pada kemampuan Anda. Setelah keheningan singkat, Ellen melemparkan sebuah amplop kepada Luke. Luke mengangkat laptopnya untuk memblokirnya. Amplop itu jatuh ke tanah, dan setumpuk uang $100 tumpah. Ellen menatap kosong. Luke, bagaimanapun, berdiri dan melangkah maju. Pengacara, Anda tidak memiliki reputasi yang baik. Sekarang, lakukan percobaan suap dan tinggalkan kamp ini. Benar, sekarang. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya pada Lily, yang telah mengamati mereka dari kejauhan. Dengan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya, Ellsworth mengambil uang di tanah dan diam-diam mundur dari perkemahan. Melihatnya pergi, Luke melirik kamera tersembunyi di pohon tidak jauh. Ellen, yang berspesialisasi dalam membingkai orang lain, tidak dapat mengetahui bahwa setiap kata dan tindakannya, terutama upayanya untuk menyuap, telah terekam kamera.